Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ya mengenai pembelajarannya mengenai bahasa Inggris untuk kelas 10, masih pada unit yang pertama, language lens of understanding. Oke, di sini Pak Jul akan membahas mengenai soal akhir bab ya, yaitu critical thinking tasks. Number one, read the story and answer the question. Pak Jul, kalau masalah speaking silahkan dipelajari sendiri ya. Di yang namanya speaking itu kan hanya berbicara. Nanti di sini Pak Jul hanya akan membantu sedikit mentranslate teks ini. Tapi mentranslate-nya hanya sebatas scanning translate. Dalam artian mentranslate secara cepat. Tidak harus semua kata per kata secara detail harus benar. Yang penting itu kita mengetahui artinya, maksud atau artinya. Gitu ya, yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Kita mulai. Di tengah malam, hari yang sangat sepi. Tidak ada orang yang datang untuk minum ataupun makan. Tiba-tiba seorang laki-laki yang berdiri di depan teras dengan busur di lehernya dan liter water skin, maksudnya dengan sebuah wadah air yang terbuat dari kulit yang dibawa di dalam sebuah tas yang sangat kuat. Dia tidak seperti pendatang atau turis. Dia juga terlihat tidak seperti orang yang berpendidikan, tetapi dia sedang sibuk memikirkan kenampakannya atau penampilannya, maksud saya, his appearance, penampilannya. Dia kemudian duduk di salah satu kursi. Dia kemudian minum air dari botol air, wadah air yang dia bawa, dan kemudian dia terlihat glossy, itu bersinar ya, memperlihatkan sebuah brosur yang sangat mengkilap. Shell-nya menutupi sebagian wajahnya. Kira-kira sekitar 10 menit berlalu dan dia kemudian masih tetap di situ saja, atau tidak membalikkan badan atau tidak beranjak. Saya berpikir positif tentangnya. Dia tidak dapat mengerti brosur kayak secari kertas lah atau apa gitu. Kemudian saya memutuskan untuk membawakannya semangkok clam chowder. Pak Jul nggak tahu ini clam chowder ini apa. Kemudian dia mengucapkan terima kasih dan melihatku secara menatapku ya, look at me, menatapku secara seksama. Saya berusaha tidak melihat kembali pada salah satu luka yang berada di sebelah kiri alis matanya. Jadi orang yang dia lihat, si penulis lihat itu ada lukanya ya di atas alis sebelah kiri. Laki-laki tersebut sepertinya sangat familiar, tetapi saya tidak ingat di mana tempatnya. Mungkin si penulis pernah ketemu ya, cuman dia tidak ingat tempatnya. Dengan menggelengkan kepalaku, saya berjalan kembali ke inside the kitchen, kembali ke dapur dengan tray nampan yang kosong. Sebelum langkah kedua, sesuatu telah menghantamku atau menabrakku. The car accident. Jadi kecelakaan mobil. The mysterious stranger who, seseorang yang tidak diketahui yang membantuku mengeluarkan ku dari mobil sebelum ada seseorang yang misterius yang kemudian membantu mengeluarkanku dari mobil sesaat sebelum kemudian meledak atau mobil itu meledak. Saya berusaha untuk menyusul ke mejanya, tapi dia kemudian menghilang. Saya mengejarnya dan menemukan sebuah catatan, dan di dalam catatannya
I am deeply in debt to you. Saya sangat berhutang budi padamu. Malam saat kamu kecelakaan, saya di dalam perjalanan untuk merampok sebuah toko perhiasan. Setelah menyelamatkanmu, dalam penyelamatanmu, kemudian saya berpikir kembali dalam perspektif yang berbeda. Sekarang saya ingin hidup dengan jujur. Terima kasih untukmu. Tuhan memberkatimu. Robin Hood. Mungkin ini si laki-laki ini dapat hidayah setelah menolong si penulis. Saya menggigil malam di saat saya kecelakaan. Saya sebenarnya saya telah membahayakan mobil ayahku karena dia menolak untuk memberiku uang saku yang lebih banyak. Melihat kebaikannya sepanjang gestur tubuh, menyadarkan dalam kehidupanku dan membawa kejujuran kembali ke dalam kehidupanku. I unfold the tip he left. Apa ini artinya? Saya kemudian mengikuti jejaknya. Saya mengatakan silent prayer. Saya berdoa di dalam hati untuknya dan kembali bekerja sambil tersenyum. Robin Hood, ternyata kamu real, kamu nyata. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pemahaman isi teksnya ya, dalam bentuk menjawab pertanyaan. The conflict in the story start when. Nah, konflik yang ada di dalam cerita dimulai ketika. Nah, ini kata kuncinya dimulai. Jadi konfliknya mulai, bukan inti konfliknya. Ya. Ini the story started. Jadi conflict in the story started. Berarti apa? Saat mulainya konflik. Nah, sebenarnya identifikasinya kita bisa temukan pada saat dia itu seolah-olah menilai seseorang, seorang laki-laki, tapi penilaiannya salah, ya kan? Nah, coba kita cocokkan pada pilihan A, B, C, D, E. The writer had her own opinion about the man. Salah ya. The writer was saved by the man in the car accident. Itu juga bukan mulainya konflik. Malah itu bisa dikatakan bukan konflik itu. The writer told that the man was uneducated. Bukan ya? Ini kan salah satu bagian penilaiannya. Padahal dia kan menilainya banyak sekali. Penilaian si penulis terhadap seorang laki-laki itu diantaranya, he really did not like a tourist. He looked uneducated. Jadi C ini juga bukan. The writer took a very poor view of the man's appearance. The writer saw a scar. Ini bukan konflik ya. Kalau melihat luka itu dia bukan konflik, hanya sebatas kegiatan. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Karena apa? Karena the writer took a very poor view of the man's appearance. Maksudnya apa? Dia punya penilaian terhadap penampilan si laki-laki tadi. Nah, penilaiannya itu kan bermacam-macam. Nah, itu dimulai awal konfliknya. Kemudian dia punya kayak sebatas sebelumnya kan punya firasat buruk, dalam artinya punya prasangka buruk. Namun dia tetap berusaha berpikir positif. Tadi dikatakan dia tetap berusaha tetap berpikir positif. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Suddenly a portly man stood in front of terrace with a bow around his neck and a leather water skin sticking out of his large strong back. The underlined word is similar to portly. Portly itu bisa diindikasikan memiliki arti portly man.
laki-laki yang gemuk, laki-laki yang badannya berisi, atau laki-laki yang gempal. Nah, ini kan masalah physically ya, lebih ke apa ya? A portly man stood. Kita coba cocokkan dengan pilihan-pilihan kata. Kalau old sama middle age itu kan masalah usia, itu jelas bukan. Noble ini artinya bangsawan, bukan ya? Bukan, karena ini lebih membutuhkan ke penglihatannya, bukan masalah status sosial maupun segi usia. Kalau brave itu berani, tapi arti portly itu sebenarnya gemuk. Portly itu gemuk, berisi, gempal, padat. Dignified itu bermartabat. Nah, kalau kita kaji dari beberapa pilihan kelima ini, yang dimungkinkan adalah antara berani atau bermartabat, ya. Jadi kira-kira pilih yang mana ini? Dignify atau brave? Kalau brave itu berani. Kalau berani kan itu sudah disebutkan secara langsung, karena di dalam malam yang midday, dan it was a quiet day. Nah, itu kan dia pasti berani. Jadi kalau Pak Jul lebih kecenderungannya untuk masalah suddenly a portly man, a dignified man. Jadi pria yang bermartabat menurut Pak Jul. Tapi ini saya kembalikan ke saudara-saudara ya, mengenai pengertiannya seperti apa. Silahkan kalian bisa punya pendapat sendiri, tentunya dengan disertai dengan alasan masing-masing atau argumen yang bisa mendukung dari kesempurnaan kalimat di sini. Tidak perlu sempurna, yang penting tidak bisa menggugurkan maksud yang ada di dalam kalimat ini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Jul adalah yang A. Kemudian yang ketiga, which of the event do you think made the writer surprised? Nah, yang membuat si penulis surprise adalah she met someone who once helped her. Jadi dia bertemu dengan seseorang yang sempat membantu si penulis. Itu yang membuat surprise. Gitu ya. Jadi kalau yang got a big tip, mendapatkan catatan dari laki-laki, bukan. She had a car accident, bukan. Prepare a bowl of a soup, bukan. Found the man had disappeared, itu juga nggak surprise ya. Yang surprise-nya adalah dia tiba-tiba bertemu dengan orang yang pernah membantunya. Oke. Nah, ini juga levelnya susah ini, soalnya ini. Soalnya ini lumayan ini, susah ini. Based on the text, match the following statement in the left column with the appropriate response in the right column. Nah, kita diminta untuk menentukan respon yang tepat antara kolom yang kiri dengan kolom yang kanan. Kita coba bahas satu persatu. It almost midday and it was a quiet day. No one came to drink or have a meal. Nah, kira-kira yang mana? Kita coba analisa satu-satu dari pilihannya. Kita langsung analisa saja ya dari A, B, C, D, E. Karena nanti kan ada 3 pertanyaan. Yang A, what? You must be scared. Did you run away? Apa? Kamu pasti takut. Apakah kamu kemudian lari? Kemudian yang B, really? And then how was that day? Was there anyone with you? Benar. Bagaimana harinya? Apakah ada seseorang yang berada denganmu atau bersamamu? C. And then, how did you know that he was Robin Hood? Kemudian, bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah Robin Hood? D. Was you? How could such a small thing make you lose your mind?
Bagaimana kemudian sesuatu yang kecil kemudian membuat pikiranmu berubah. Bagaimana suatu hal yang kecil kemudian mengubah lost your mind. Lost itu hilang ya, menghilangkan pemikiranmu. Jadi suatu hal yang kecil dari segi penampilan kemudian mencoba menghilangkan penilaian positif dari si laki-laki tadi oleh si penulis. Mungkin maksudnya seperti itu. Yang E, no, I don't believe it. Yours is one of the best heart. Tidak, saya tidak percaya. Kamu adalah salah satu yang terbaik. Nah, heart itu apa? Pak Jul nggak tahu ini. Silahkan dicari di kamus. Kita mulai ya. Kalau it almost midday and it was a quiet day, no one come to drink or have a meal. Nah, kemungkinannya adalah antara A dan B. Tidak ada seseorang yang datang untuk minum atau makan. Really? And then how was that day? Was there anyone with you? Nah, itu adalah yang memungkinkan. Kenapa kok tidak A? Nah, ini kan jualan, orang jualan. Masa kalau orang jualan takut kemudian ditinggal lari, kan nggak mungkin. Seperti itu. Jadi lebih mungkin adalah yang satu itu adalah dengan yang B. Nggak mungkin yang A. Did you run away? Nah, ini kan orang jualan. Tidak ada seseorang yang datang untuk minum atau hanya sebatas makan. Kan seperti itu. 2. The night of my car accident, I was heading for damaging my dad's car because he refused to give me more pocket money. Di malam kecelakaan, saya telah membahayakan mobil ayahku atau memang sengaja membawa mobil ayahku karena dia menolak memberiku uang yang lebih. Nah, kira-kira yang mana? Yang mungkin? Nah, ini kenapa dia kehilangan pikiran kemudian tiba-tiba memakai mobil ayahnya? Nah, yang tepat adalah yang D. Was you? How could such a small thing make you lose your mind? Hanya dengan sesuatu hal yang kecil saja karena menolak memberikan uang saku lebih, kemudian membuat si penulis kehilangan kehilangan pemikiran. Kehilangan pemikirannya itu kemudian dia membahayakan mobil ayahnya yang dia bawakan. Jadi yang 2 lebih tepat adalah yang D. 3. How would you feel if you were at the same situation as the writer or the mysterious man? Bagaimana perasaanmu jika kamu di dalam situasi yang sama sebagai penulis atau the mysterious man? Nah, kalau sebagai the writer ya, saya Pak Jul fokusnya sebagai the writer aja. Karena dia ditolong kemudian si penolongnya tiba-tiba menghilang, atau memang yang namanya pahlawan sejati atau pahlawan yang tulus ikhlas itu seperti itu. Habis menolong langsung saja menghilang. Nah, tapi sebagai pihak yang ditolong si penulis tadi, setelah dikeluarkan dari mobil kemudian si penolongnya itu menghilang, mungkin ya karena ketakutan nanti karena dia kan dalam setelah berencana untuk mencuri perhiasan seperti itu di toko perhiasan, makanya seketika setelah menolong dia langsung menghilang, nanti takut ketahuan orang lain. Nah, tapi dalam konteks si penulis ini penilaiannya bagaimana? Bukan penilaiannya, apa yang dirasakan. Nah,
Sejatinya seseorang yang harus ditolong itu kan mestinya berterima kasih. Berarti dalam hal ini si penulis bagaimana perasaannya? Mestinya kecewa. Ya. Jadi kita bisa menulis the writer feel disappointed. The writer feel disappointed because she forgot to say thank you. Ya, ini tinggal diteruskan ya. She forgot to say thank you karena lupa dia mengucapkan untuk berterima kasih. Seperti itu. Ini yang perlunya disesali dalam situasi yang tadi. Seperti itu. Kemudian, what is the moral value of the story? Nah, nilai moralnya apa? Nilai moralnya adalah jangan melihat buku dari covernya. Seperti halnya dijelaskan pada paragraf pertama. Tadi kan si penulis mengatakan bahwa dia itu saat melihat si laki-laki ya, laki-laki seolah seorang yang bukan seorang turis, bukan tampak pula sebagai bukan seorang yang berpendidikan. Nah, berarti itu kan si penulis sudah melakukan penilaian berdasarkan hal yang tampak atau hal yang terlihat pada si laki-laki tersebut. Iya kan? Berarti pesan moralnya adalah don't judge a book. Ini istilah ya, atau bukan, kalau idiom bukan ya. Ini namanya apa ya? Jangan melihat buku dari covernya. Itu ada di bahasa Indonesia, tapi itu juga merupakan ungkapan dalam bahasa Inggris. Itu nilai moral yang ada di dalam cerita ini. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Jadi kita bisa tulis don't judge a book by its cover. Cover. Jangan melihat penampilannya. Jangan melihat seseorang hanya dengan penampilannya. Seperti itu. Jangan melihat buku hanya dari covernya. Itu kan makna realnya. Makna denotasinya, makna konotasinya. Jangan melihat penampilan, jangan melihat seseorang dari penampilannya. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang keempat. Pay attention to the graph. Risky behavior on the road. The percentage of a driver who report speeding, red light, running, or texting while driving in the past 30 days by age group. Nah, di sini adalah perilaku yang berisiko di jalan. Ini sesuai dengan apa ya? Usianya 16, 18, 19, 24, 25, 39, 45, 9, 60, 74, 75 plus. Seperti itu. Nah, ini prosentase apa ya ini istilahnya? Pelanggarannya seperti ini. Jadi kalau ada mulai dari remaja sampai dengan lansia, di sini ada lansia ya umur 60 sampai 74 bahkan sampai 75 plus. Itu ternyata pelanggarannya juga masih cukup signifikan, 67%, 69%. Nah, kita diminta untuk according to the survey, the elderly and youth tend to break traffic rule. Jadi berdasarkan survei, lansia dan pemuda sama-sama melanggar peraturan lalu lintas.
The percentage of risky behavior on the road among the youth is only 0.2% higher than the elderly. Di sini tuh dikatakan perilaku berisiko di jalan antara si pemuda hanya selisih 0,2% lebih tinggi dibandingkan lansia. Coba kita lihat ya. Lansia itu 6967. Coba kita lihat. Youth. Kita tinggal turunkan ya. Tinggal kurangkan. Kalau antara the elderly sama the youth ya, misalkan yang pojok yang paling atas dengan yang paling bawah itu benar 0,2%. Tapi di sini kan the youth sama the elderly itu maksudnya kan bukan tingkatan yang paling atau paling muda atau paling tua. Berarti kita tidak bisa memakai antara yang ujung-ujung ini. Kalau the most youth atau the oldest itu boleh kita mengurangkan 69,1 dengan 69,3 dengan 69,1, hasilnya 0,2%. Tapi kan di sini tingkatannya the youth sama the elderly. Berarti kan tentunya bukan yang paling atas dengan bukan yang paling bawah. Bisa juga elderly-nya itu kita bisa mengambil antara usia 19-24. Itu juga boleh. Kalau kita selisihkan kan jelas nggak mungkin 0,2%. Iya kan? Berarti pernyataan ini adalah false. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua. According to the story and the survey, the possible risky behavior done by the writer was speeding and disobeying traffic light. Jadi berdasarkan cerita dan juga survei, kemungkinan perilaku berisiko yang dilakukan dari analisa si penulis adalah mengenai kecepatan dan ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas. Itu betul sekali karena sudah disebutkan di awal ini tadi, awal laporan lah, awal bagannya seperti itu. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Silakan kalau misalkan punya pendapat berbeda bisa diutarakan di dalam kolom komentar tentunya. Sertakanlah argumentasi biar nanti teman-temannya juga bisa memberikan feedback atau komentar balik. Seperti itu. Jadi belajarnya bukan hanya sebatas belajar satu arah. Nah, misalkan kalau Pak Jul tidak sempat membalas, itu harap dimaklumi karena pembahasannya Pak Jul itu kan juga banyak. Bukan hanya di channel lab.bahasa, tapi juga ada di channel Pak Jul. Sama-sama juga di YouTube. Gitu, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.